Wush! Serpihan benda langit selalu melesat di ruang angkasa dan sering mengarah ke planet kita. Biasanya kita nggak tahu menahu, tapi kebanyakan serpihan ini terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Dan kita bisa menyaksikan nyala terangnya di langit malam dalam bentuk hujan meteor. Tapi kadang, meteorit besar bisa menembus atmosfer dan meninggalkan bekas di planet kita. Di dataran tinggi Colorado, Arizona Utara, terdapat lubang galian yang bentuknya hampir lingkaran sempurna. Kawah Beringer adalah lubang berbentuk cekungan yang juga dikenal dengan nama kawah meteor. Kawah ini terbilang masih muda karena baru terbentuk 50.000 tahun yang lalu. Jadi ada meteor besi besar yang menabrak area ini pada kecepatan hampir 42.000 km per jam. Ledakan dahsyatnya mampu melontarkan sekitar 175 juta ton batuan. Kawah ini pertama kali diidentifikasi oleh Daniel M. Beringer. Dia sangat yakin lubang ini disebabkan oleh meteor yang menabrak bumi, tapi cuma segelintir ilmuwan yang sependapat. Beringer meneliti kawah ini selama bertahun-tahun untuk membuktikan teorinya. Dia juga berharap bisa menemukan sebagian kandungan logam berharga, tapi bagian utama meteorit yang dulunya sangat besar ini telah hancur saat tabrakan. Kawah Kali sekilas kelihatan mirip kayak kolam cantik kan? Tapi 7.500 tahun yang lalu, ada meteorit yang melesat ke bumi. Dan saat melewati atmosfer kita, meteorit ini hancur berkeping-keping hingga pecahannya menghantam bumi. Tabrakan ini menghasilkan ladang kawah meteorit Kali berupa 9 kawah di desa Kali, Estonia. Kawah terbesarnya berdiameter 110 meter dengan kedalaman 22 meter dan sisanya berupa kawah kecil di sekitar kawah utama. Tempat ini telah berubah menjadi atraksi wisata yang menawan. Tapi selama tabrakan, penduduk sekitar pasti kalang kabut saat melihat batuan raksasa jatuh dari langit. Ada juga yang memperkirakan seluruh pulau di situ tertutup oleh hutan lebat dan terbakar saat tabrakan. Afrika Selatan juga punya tempat indahnya sendiri. Kawah Vredefort adalah kawah terbesar sekaligus tertua di dunia. Lebih dari 2 miliar tahun yang lalu, meteorit berdiameter 10 km menabrak planet kita di dekat Johannesburg, Afrika Selatan. Tabrakan dahsyatnya hampir 2 kali lebih kuat dari tabrakan meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan beberapa saat kemudian terbentuk kawah. Lubangnya jadi dangkal dan melebar saat batuan di bawah tanah mulai memantul. Apalagi dinding kawahnya mulai runtuh. Meteorit yang menabrak kawasan ini mungkin berdiameter 10 sampai 15 km. Kalau benda langit berukuran lebih dari 1 km sampai menabrak bumi, dampaknya bisa terasa di seluruh dunia. Jadi, tabrakan ini mungkin telah menyebabkan kebakaran global dan banyak debu berterbangan di atmosfer hingga mengubah iklim bumi selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kawah Lonar adalah tempat cantik di India Selatan yang ditemukan hampir 200 tahun lalu. Lubang ini terdapat di dataran luas batuan basaltik, sisa letusan gunung berapi dahsyat yang terjadi 65 juta tahun lalu. Para saintis sempat mengiranya sebagai kawah vulkanik, tapi mereka segera tahu kalau kawah ini terbentuk oleh tabrakan meteor sampai 50.000 tahun lalu. Batuan basal adalah jenis batuan spesifik dan cuma kawah Lonar yang terbentuk dari batuan ini. Di seluruh bukit kawah terdapat pepohonan. Dan di situ, kamu bisa ngelihat beberapa spesies hewan menarik seperti cinkara, merak, dan gezel. Saat musim semi, burung migrasi juga berbondong-bondong ke danaunya. Tapi danau di situ berair basah dan asam. Pada tahun 2020, kawah ini berubah warna menjadi pink mawar yang kelihatan sangat cantik. Tapi para saintis membuktikan warna khusus ini dihasilkan dari pertumbuhan populasi organisme mikroskopis penyuka garam dan penghasil pigmen pink. Tempat ini juga penting bagi mitologi India, makanya di sekitar kawah ada banyak kuil. Kawah di Jerman yang satu ini juga nggak kalah menakjubkan loh. Kawah Ries bisa menampung pemukiman satu kota kecil di dalam cekungannya.
Tapi cekungannya ini cuma bisa dilihat dari udara. Batas luar kota ini menonjolkan bentuk lingkaran kawah dengan diameter sekitar 1 kilometer. Jadi kemungkinan meteorit yang menabrak kawasan ini berukuran segitu. Tapi bagian sisanya nggak begitu kelihatan jelas karena kawah ini telah terkikis oleh terjangan hujan dan angin. Di pusat dataran tinggi Ungava terdapat kawah Pingualuit. Kawah ini menampung air hujan yang sangat murni, bahkan termasuk yang paling murni sejauh ini. Kawah ini nggak terhubung ke danau lain atau menampung air dari danau lain. Jadi, airnya terkumpul dari salju dengan hujan dan cuma hilang saat menguap. Kawah sedalam 267 meter ini mirip jendela menuju sejarah geologis. Para saintis telah menemukan unsur kobalt, nikel, dan besi untuk mengetahui kalau jenis meteorit khusus ini berasal dari benda induk utuh. Jadi, benda induk adalah tempat asal meteorit tunggal atau satu kelas meteorit penuh. Kawah Pingualuit terbentuk lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu. Di tempat ini ada rangkaian jejak batu yang tersusun melingkar dan naungan batu. Penduduk setempat terbiasa mendirikan tempat tinggal di tepi kawah. Dengan begini, mereka bisa tetap aman sambil menangkap hewan buruan. Di Australia, terdapat sejumlah kawah bekas benturan benda langit yang paling menawan. Di barat Australia, kamu bisa ngelihat kawah Wolf Creek yang super besar. Ini merupakan kawah terbesar kedua di dunia yang terletak di pinggiran gurun Great Sandy. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, mungkin ada meteor yang melesat dengan kecepatan 17 km per detik hingga akhirnya menghantam gurun tersebut. Para saintis baru menemukan kawah ini di pertengahan abad ke-20, tapi penduduk sekitar sudah tahu jauh lebih dulu. Mereka punya banyak legenda tentang kawah ini. Salah satunya menceritakan tentang dua nenek moyang ular raksasa yang berhasil membentuk kawah Wolf dan Start Creek saat berjalan di gurun. Salah satu ular itu muncul dari dalam tanah, kemudian ngebentuk kawah yang sekarang ada. Tempat ini sangat berbahaya untuk didaki karena batuan yang gak padat. Tapi di situ ada hewan-hewan cantik seperti dragon lizard ekor cincin coklat yang menangkap serangga atau kakatua Major Mitchell pemakan biji-bijian dari tumbuhan di dasar kawah. Kawah lain yang wajib dilihat di Australia adalah Gosses Bluff. Lokasinya ada di Australia Tengah di apit pegunungan James Range dan McDonnell Range. Tempat ini punya makna kultural yang sangat penting. Jadi, kamu perlu tahu tempat-tempat mana aja yang gak boleh diakses. Meteor raksasa pernah menabrak planet kita lebih dari 140 juta tahun yang lalu. Karena sudah sangat lama, kawah aslinya sudah terkikis. Tapi bagian tengahnya masih bisa teramati, berupa perbukitan dengan diameter hampir 4,5 km. Pemandangannya kayak di Mars kan? Sebetulnya, ini adalah kawah Amguit di barat daya Aljazair. Kawah yang satu ini relatif masih muda karena baru terbentuk sekitar 100.000 tahun yang lalu. Bentuknya hampir lingkaran sempurna, tapi bagian tengahnya terbilang rata karena jenis tanah di situ sangat padat.